Lord, I offer up this rebel heart, so stubborn and so restless from the start. I don't wanna fight you anymore, so take this rebel heart and make it yours. Father, I no longer wanna run. You've broken my resistance with your love and drowned it underneath the crimson spill. So bend this rebel heart into your will. I give it over to you. I give it over to you. Your love is like an arrow, straight and true. And now this rebel heart belongs to you. Help me lay the renegade to rest. Turn the stone inside me back to flesh, and hold me till my best defenses fall, and watch this rebel heart surrender all. I give it over to you. I give it over to you. Your love is like an arrow, straight and true. And now this rebel heart belongs to you. Oh, take my life and let it be yours. Oh, take my life and let it be yours. Oh, take my life and let it be yours. Oh, take my life and let it be yours. I give it over to you. I give it over to you. Your love is like an arrow, straight and true. And now this rebel heart belongs to you. Now this rebel heart belongs to you. Now this rebel heart belongs to you. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka
setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur karena Kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu.
Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu?
Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love
how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours,
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu ini adik-adik. Udah siap belum nih? Kita udah mau mulai sekolah minggu. Seperti biasa, karena sekarang sudah pukul 8.30. Artinya kita mau mulai sekolah minggu kita. Adik-adik udah siap belum? Kalau kita mau mulai sekolah minggu seperti biasa juga apa? Gak boleh main-main lagi, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh pipis, apalagi isengin yang lain. Kita mau menghadap Tuhan, jadi kita harus sopan. Good. Nah, karena kita mau mulai ibadah sekolah minggu, cuma mau tanya dulu nih, siapa yang merasakan kasih setia Tuhan selama ini? Siapa? Siapa yang merasakan bahwasanya Tuhan Yesus baik sekali sama adik-adik? Siapa yang ngerasain? Ayo. Pasti adik-adik ngerasain kasih setia Tuhan ya. Selama setahun ini bahkan tahun-tahun kemarin itu Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Karena Tuhan Yesus baik. Adik-adik disayang sama Tuhan ya, Tuhan Yesus. Ya, kita harus terus mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik sama kita. Nah, kita memulai ibadah kita nyanyiin lagu. Karena ini hari Minggu, kita nyanyiin lagu Waktu yang Paling Indah. Waktu yang paling indah kita bernyanyi, berdoa, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya, adik-adik ya. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Kita berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya, ikut nyanyi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Juga berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, karena adik-adik merasakan kasih setia Tuhan selama ini, selama adik-adik ada, kita mau nyanyiin yang lagu minggu lalu kita nyanyiin juga. Lagunya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita ulangin lagi ya lagu ini ya. Apa lagunya? Allah baik. God is so good. Kita nyanyiin lagu ini adik-adik ya, supaya kita terus mengingat bahwasanya Allah itu sangat baik buat kita. Allah baik, Allah baik.
adik-adik, Tuhan Yesus baik terhadap siapa? Semua orang. Adik-adik, papa, mama, cici, koko, dedek, semua. Tuhan Yesus baik. Ya, karena kebaikan Tuhan juga kita mau menurut sama Tuhan. Tuhan Yesus sayang gak sih sebenarnya sama adik-adik? Kalau Tuhan Yesus baik sama adik-adik, artinya Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik. Ya, jadi adik-adik gak usah takut, Tuhan Yesus selalu sayang sama adik-adik. Karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, kita mau nyanyiin lagu lagi. Minggu lalu kita belajar juga lagu ini. Jesus love me. Yes, I know, karena Alkitab bilangin kalau misalnya Tuhan Yesus itu baik sama saya. Tuhan Yesus itu sayang sama saya. Ya, kita mau nyanyiin lagu ini ya. Ini dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Kita sama-sama belajar lagu ini. Ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones who Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones who Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, masih ragu-ragu nggak? Ya pastinya enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah sayang adik-adik. Jadi adik-adik jangan merasa adik-adik nggak disayang siapa-siapa. Ingat loh, Tuhan Yesus selalu sayang sama adik-adik. Wah, kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah tahu Tuhan Yesus sayang sama kita. Sudah saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Udah mesti pasang kuping baik-baik nih adik-adik. Jadi kita mau dengerin firman Tuhan tentang apa ya hari ini ya? Masih tentang Nabi Elia. Minggu lalu tentang Nabi Elianya gimana? Minggu kemarin ya lagi kita dengar cerita tentang Nabi Elia yang selalu dipelihara Tuhan dengan burung gagak. Tuhan kasih burung gagak untuk ngasih makan Nabi Elia. Kemarin ada janda Sarfat. Hari ini kita mau dengar lagi nih cerita tentang Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi besar yang Tuhan pakai. Kita bisa belajar banyak dari Nabi Elia juga. Ya, kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Kita nyanyiin sebuah lagu. Yesus seperti gembala. Kami dombanya. Sekarang kita miliknya tuh Tuhan ya. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Kita belajar lagu ini juga ya. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Yesus seperti gembala, kami sebagai
Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Adik-adik, ketemu lagi dengan Cimanda hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi semua sudah sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan ya. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Elia dan Nabi Baal. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk semua, lipat tangannya, tutup matanya. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Gak ada yang tengok-tengok, gak ada yang ngintip-ngintip. Semua sikap yang manis, kita mau berdoa menghadap Tuhan. Yuk ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap kami agar mampu mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke, amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita nih tentang Nabi Elia dan Nabi Baal. Nah, cerita ini adik-adik bisa lihat di Alkitab di 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 40. Nah, adik-adik sebelumnya minggu lalu sepertinya Cici Dina sudah cerita ya mengenai Nabi Elia. Masih pada inget gak ceritanya? Minggu lalu Cici Dina cerita mengenai Nabi Elia dan janda Sarfat. Tapi sebelum itu, sebelum mulai cerita, Cici Dina ada sempat menyinggung salah satu raja Israel pada saat zaman Nabi Elia itu. Ada yang ingat namanya siapa? Raja siapa yang memerintah saat itu? Ya, dia adalah Raja Ahab. Jadi saat itu Israel dipimpin pemerintahannya oleh Raja Ahab. Dan coba lihat nih di sampingnya, siapa nih? Istrinya. Ratu siapa? Ingat gak namanya? Siapa? Ratu Isabel. Betul. Jadi saat itu pemerintahannya Raja Ahab dan Ratu Isabel. Raja Ahab ini sifatnya jahat adik-adik. Mereka tidak takut akan Tuhan yang kayak Cidina bilang minggu lalu ya. Mereka tidak menyembah pada Tuhan. Mereka malah mendirikan sebuah patung dan malah beribadah menyembah kepada patung itu, yaitu Baal. Bisa dilihat nih karena pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel, semua rakyat Israel malah menyembah dan beribadah kepada Baal. Nah, minggu lalu juga cerita akibat dari kejahatan mereka melalui Nabi Elia, karena Nabi Elia adalah nabi yang takut akan Tuhan, nabi yang cinta sama Tuhan. Allah memerintahkan Nabi Elia untuk berkata kepada Raja Ahab bahwa akan terjadi apa? Akan terjadi kekeringan. Tuhan tidak akan memberikan hujan, tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Jadi Tuhan menghukum bangsa Israel karena saat itu mereka menyembah kepada Baal dengan tidak memberikan hujan sehingga terjadilah kekeringan. Jadi karena gak ada hujan nih, jadinya tumbuh-tumbuhan gak bisa hidup, gak bisa manen, gak bisa ada bahan makanan. Jadi sungguh sangat sulit. Bayangkan kak adik-adik, sehari aja gak minum rasanya gimana nih. Apalagi 3,5 tahun gak turun hujan, kekeringan luar biasa terjadi pada saat itu. Nah, karena kekeringan dahsyat itu, Raja Ahab marah kepada Nabi Elia. Raja Ahab menyalahkan Nabi Elia. Raja Ahab bilang, ini semua terjadi karena perbuatannya Nabi Elia. Karena memang pada saat itu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk menyampaikan hal tersebut kepada Raja Ahab. Jadi Raja Ahab merasa ini semua terjadi karena perbuatan Nabi Elia.
Tetapi adik-adik, seperti yang kita ketahui, Tuhan memberikan hukuman itu kepada bangsa Israel bukan karena Tuhan membenci, bukan karena Tuhan semena-mena, tapi memang karena mereka semua, terutama Raja Ahab dan keluarganya yang memimpin bangsa Israel saat itu, tidak taat adik-adik pada perintah Tuhan. Jadi Elia bilang ini bukan karena dia, tetapi malah karena kelakuan dari Raja Ahab dan keluarganya yang tidak mau taat pada perintah Tuhan dan bahkan menyembah berhala, menyembah Baal saat itu. Jadi Raja Ahab malah semakin marah karena dia diserang balik oleh Nabi Elia. Nah, akhirnya adik-adik, karena kemarahannya itu, akhirnya Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh rakyat Israel ke atas Gunung Karmel. Nah, Nabi Elia mengatakan dia menantang ke seluruh nabi-nabi Baal itu untuk datang, yang jumlahnya ada 450 nabi Baal, untuk membakar persembahan di hadapan semua rakyat Israel. Jadi nanti akan ada persembahan seperti lihat di sini, akan ada lembu yang dikorbankan. Maka Tuhan siapa yang menjawab? Either itu adalah Tuhan dari Nabi Elia atau Tuhan yang dianggap oleh Tuhan oleh para rakyat Israel yang adalah Baal ini. Siapa yang dapat memunculkan api dan membakar korban bakaran itu, maka dialah Tuhan dan itu yang layak disembah. Nah, Nabi Elia sudah berkata hal tersebut juga adik-adik kepada rakyat Israel. Jadi Nabi Elia bilang, nanti kalian lihat saja ya, siapa yang bisa membakar korban bakaran ini, apakah itu Tuhan saya, Tuhannya Nabi Elia, ataukah Baal yang kalian sembah, maka kalian boleh menyembah dia. Jadi yang akan ditentukanlah di sini siapa Tuhan yang sebenarnya, siapa yang bisa membakar korban persembahan itu. Maka majulah nih ke 450 nabi Baal, berteriak memanggil dewa Baal agar memunculkan api membakar korban persembahan mereka. Mereka berkeliling nih, bisa lihat di gambar, berkeliling, menari, berjingkrak-jingkrak, meminta api diturunkan agar membakar korban bakaran itu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah turun apinya? Sampai habis waktu persembahan korban, apinya tidak kunjung muncul adik-adik, tidak kunjung ada api yang membakar persembahan mereka. Maka para nabi Baal ini berteriak lebih kencang, meminta lebih kencang kepada Baal untuk memunculkan api, tapi benar-benar sampai pada batas waktunya tidak ada api yang muncul. Akhirnya Raja Elia maju. Sekarang giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel yang Nabi Elia sembah dari awal. Nah, gimana caranya? Ketika itu Nabi Elia menyusun batu-batunya. Jadi diatur semua, dia susun batu-batunya sebanyak 12 batu. 12 batu itu dilambangkan dari kedua belas suku Israel. Kemudian dia menyusun kayu di atas batu-batu itu. Kemudian dia menaruh korban bakaran yang setelah dipotong. Kemudian dia membuat parit adik-adik. Lihat sini ada parit. Parit itu semacam got atau lubang. Dia membuat parit di sekitar itu, di sekitar mesbah tempat korban bakaran yang akan dipersembahkan oleh Nabi Elia. Nah, setelah itu apa yang dilakukan adik-adik? Nabi Elia, anehnya Nabi Elia malah meminta agar orang-orang Israel memberikan air di sekeliling mesbah itu. Jadi mengisi 4 gayung berisi air full dan malah menyirami korban bakaran itu dengan air sebanyak 3 kali. Nah, bayangin nih adik-adik, aneh banget. Gimana mana api itu akan padam ketika disiram oleh air. Nah, ini yang terjadi malah Elia meminta korban bakaran ini disiram oleh air untuk nanti Tuhan membakarnya dengan api. Secara akal sehat, secara logika, mana mungkin air, barang yang basah, sesuatu yang basah bisa terbakar oleh api. Secara akal sehat itu tidak mungkin terjadi. Jadi orang-orang semua sudah pada bingung. Ini Elia ngapain sih? Malah katanya mau meminta api, malah menyiram air.
Akhirnya setelah disiram penuh nih, teman-teman lihat sampai parit-paritnya penuh, karena sampai 3 kali ya, 4 tempayan, 4 gayung, 3 kali mereka siram, semuanya penuh, batunya, kayunya, lembu korban sembelihannya, parit-paritnya semua penuh dengan air. Nah setelah itu Nabi Elia berdoa sama Tuhan. Nabi Elia berdoa agar Tuhan menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel ini, rakyat Israel yang betul-betul bebal, tidak mau mendengarkan Tuhan. Jadi Nabi Elia memohon dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menunjukkan kuasanya, agar rakyat Israel ini bisa melihat dan bertobat kembali kepada jalannya Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Bisa nggak? Kebakar nggak ya? Nah, karena kita punya Tuhan yang hebat, tentu saja hal itu mungkin terjadi. Tuhan menurunkan api, menyambar api kepada korban sembelihan yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Semua binatang yang ada, lembu yang tadi, kayu yang tadi disusun, batu yang 12 tadi disusun, tanah, bahkan airnya semua terbakar habis, tidak ada yang bersisa. Semua hangus terbakar oleh sambaran api Tuhan. Wah, dahsyat sekali ya adik-adik, perbuatan Tuhan membuat kita terheran-heran, tercengang. Di sini Tuhan betul-betul menunjukkan kuasanya, betul-betul Dia menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang hebat, bahwa bahkan di hal yang mustahil melawan air pun api itu masih bisa membakar dan menghanguskan korban sembelihan yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Nah adik-adik, setelah melihat kejadian itu, akhirnya semua rakyat Israel yang ada di pegunungan Karmel itu, yang tadi semua telah berkumpul, karena tadi semua diminta berkumpul oleh Raja Ahab, mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan Dialah Allah yang sesungguhnya, bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia adalah Allah yang sesungguhnya, bukan Baal, karena Baal tadi tidak bisa menunjukkan kuasanya. Baal tidak punya kuasa apa-apa, tetapi Tuhannya Nabi Elia, Tuhan yang dari awal menuntut bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai pada hari ini, Dia tetap Tuhan yang sama dan Dia tetap mempunyai kuasa yang sama. Akhirnya semua rakyat Israel bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, itu tadi cerita tentang gimana Nabi Elia melawan para Baal ini. Baal ini dewa-dewa berhala yang disembah oleh rakyat Israel pada zaman itu. Tapi karena Nabi Elia berperang bersama Tuhan, maka Nabi Elia bisa menang dan menunjukkan kuasa Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini sangat pendek, ada di Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Gampang ya? Oke, ayo semua kita baca lagi dari awal. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat ketiga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Adik-adik jangan lupa ayat hafalannya direkam lalu dikirim ke guru sekolah minggunya ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat cerita tentang, mendengar dan melihat cerita tentang Nabi Elia melawan Nabi Baal, Cici sekarang ada pertanyaan nih. Ada 5 pertanyaan. Adik-adik bisa lihat. Yang pertama, berapa lama kekeringan terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahab? Tadi berapa lama? Ayo, yang Cici bilang di awal, tidak turun hujan tuh selama berapa tahun? Oke, sudah. Yang kedua, berapa banyak nabi-nabi Baal yang ditantang oleh Nabi Elia? Tadi kan Nabi Elia sebagai Nabi Tuhan cuma sendiri tuh. Nabi Baal tadi banyak banget, mereka teriak-teriak meminta api. Ada berapa banyak tuh? Tadi Cimada udah sebutin. Cluenya ada ratusan. Berapa ratus? Oke, udah? Nah, yang ketiga, di mana lokasi Nabi Elia ketika menantang Baal? Tadi diminta seluruh rakyat Israel berkumpul tuh. Di mana tuh tadi? Diminta berkumpulnya. Oke, sudah? Yang keempat, berapa banyak buyung air yang diminta oleh Elia untuk disiram ke korban bakarannya? Ada berapa banyak? Sudah?
Gampang ini ya. Oke, yang terakhir, setelah disiram buyung airnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia untuk meminta Tuhan membakar korban bakarannya? Jadi setelah tadi airnya sudah disiram ke korban bakarannya, Nabi Elia ngapain untuk meminta Tuhan membakar korban bakarannya? Apakah Nabi Elia juga teriak-teriak kayak yang tadi semua nabi-nabi Baal? Apa yang dilakukan Elia? Sudah? Oke, good job semua. Jangan lupa jawabannya ditulis dan dikirim juga ke guru sekolah minggunya ya adik-adik. Nah adik-adik, demikian cerita tentang Nabi Elia melawan Nabi Baal hari ini. Yang bisa kita ambil dari cerita pada hari ini adalah bahwa Tuhan kita betul-betul adalah Tuhan yang besar, seperti ayat hafalan kita tadi. Dialah Tuhan dan sangat terpuji. Jadi dia tidak bisa dikalahkan oleh apapun adik-adik, bahkan oleh berhala, nabi-nabi palsu. Tuhan itu gak terkalahkan. Jadi adik-adik gak perlu khawatir, gak perlu ragu, karena adik-adik sudah menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang mempunyai power, punya otoritas, punya kekuasaan yang besar atas bumi ini. Jadi adik-adik gak perlu takut, karena Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, dan Tuhan akan selalu melindungi adik-adik, melindungi keluarga adik-adik dimanapun kalian berada. Oke adik-adik, jadi jangan ragu, jangan bimbang. Adik-adik sudah menyembah Tuhan yang benar. Oke adik-adik, demikian cerita kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sama-sama boleh belajar melihat kekuasaan Tuhan yang begitu luar biasa melalui cerita Nabi Elia dan Nabi Baal Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Kau Tuhan yang sangat baik, kalau Kau Tuhan yang sungguh dahsyat, dan Kau terus-menerus menunjukkan kekuasaan-Mu kepada setiap kami. Kami tahu, kami yakin, kami percaya, kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang mempunyai kuasa dan otoritas atas segalanya. Ampuni salah kami Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami masih meragukan Tuhan, jika mungkin seringkali kami masih melupakan Tuhan, Engkau Tuhan mengampuni kami. Bapa, biarlah firman pada hari ini boleh tertanam di hati setiap kami, dan boleh kami ingat, kami tanamkan di hati kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berdoa juga buat kedua orang tua kami, memberkati segala usaha pekerjaan mereka, memberkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, Engkau yang terus jaga dan lindungi mereka, memberkati semua guru-guru sekolah minggu kami, juga menjaga segala apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak yang baik, biar Engkau pertemukan kami kembali minggu depan di sekolah minggu Start Kids ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.